Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Oke teman-teman, kembali lagi di Jaba Podcast dengan korban jebakan kali ini, yaitu Ibu Ratna. Halo. Halo. Ibu Ratna selaku guru seni budaya Darren ya? Ya. Kamu yang diajarin sama Bu Ratna ya? Benar. Seni musik, seni rupa. Seni musik, Sama seni rupa. seni rupa. Gimana nih Bu kabarnya hari ini? Sungguh lumayan baik ya. Sungguh lumayan Lumayan baik. Kemarin gini, kena banjir? Untuk saat ini tidak. Saat ini Astung Karo untuk seterusnya tidak juga. Tidak juga ya, berarti aman lah ya? Masih aman. Astung Karo aman. Masih daerah aman. Daerah aman ya. Kalau Darren gimana? Aman sih. Di mana namanya? Di tempatnya? Aman. Aman ya? Ya. Oke. Tapi teman-teman banyak yang nggak aman sih. Teman-teman banyak yang aman ya? Iya. Oke. Selalu kita doakan terbaik buat teman-teman korban banjir kemarin. Ya. Oke. Di episode kali ini ya, mungkin asal Darren tahu karena Darren baru pertama di sini ya, dan Ibu Ratna juga the first time in the this room. In this room. Justru ya. Podcast room gitu. Ini kita episode di Jebak Podcastnya, dimana kita akan mengundang beberapa korban jebakan. Salah satunya Bu Ratna yang kali ini sudah datang di SMKTI Balikolodong, dan kedepannya mungkin kita akan random ya, bisa itu dari siswa, bisa itu dari guru, ataupun mungkin dari siapapun itu kita akan undang di sini untuk kita ngobrol random lah gitu. Tapi biarpun ngobrol random, tetap ada kesimpulan yang kita dapetin. Tuh. Betul nggak Darren? Bener banget. Bener banget. Tapi kalau dari Darren sendiri menilai Ibu Ratna sebagai guru di kelas seperti apa? Jujur ya. Nah, gimana? Bulan di kelas tuh seru sih. Seru ya. ya? Nggak kosong gitu kelasnya. Iya. Soalnya ribut semua. Oh, ribut semua. Benar. Soalnya ribut semua ya. Kadang kasihan saya ngeliat lagi jelasin, tiba-tiba belakang ada yang ribut, ada yang ngoceh gimana. Gitu dah. Tapi beliau the best ya. Iya. Salah satu guru the best di SMKTI Bali Global Badung. Gitu. Terima kasih. Pada ujian di sini ya. Gitu. Oke, Bu Ratna. Seperti yang kita tahu, Ibu Ratna adalah seorang guru seni budaya di SMKTI Global Badung. Apakah sebelum Bu Ratna berapa lama di SMKTI Global Badung? Baru setahun. Baru setahun ya? Ya, baru setahun. Oke, baru setahun. Nah, sebelum itu apakah pernah mengajar di sekolah lain? Kalau dulu pernah Pernah. sebagai guru ekstra. Guru ekstra. Guru ekstra, ya, guru ekstra tari di SMP Negeri 3 Kuta Utara. Oh, SMP 3 Iya, itu cuma ekstra aja. Tapi ya begitulah, cuma sebentar-sebentar saja. Dan sisanya ya mencari pekerjaan yang juga. Oh, Nggak hanya guru ekstra aja, tapi ada juga pekerjaan di luar itu. Apa tuh kalau boleh tahu? Ya seperti rindik perform di hotel. Tetap ada hubungannya dengan seni berarti ya? Iya, masih ada Oh. berhubungan dengan seni. Berarti nggak linjur banget, Iya, betul. Nggak terlalu linjur ke yang lain dulu. multi talenta banget ya Bu Ratna ya? Butuh Nah. tahunan. Nari bisa, rinde apalagi, gamelan apalagi, kendang tuh yang paling, wih gila guru ini nak gitu. Aja. Mungkin bisa gini ya. Tapi emang dari kecil suka dan cinta terhadap seni. Kalau dari kecil, iya, dari berumur 3 tahun. Masih kecil. Masih bontot segini. Hah? Itu udah sering-sering ngikut orang tua, bapak terutama. Itu bapak kan sering ngayah-ngayah di pura tuh. Kalau nggak diajak nangis. Gitu aja ya, kalau nggak diajak ya nangis. Kadang dicari ke tempat megambelnya langsung. Pokoknya gimana pun caranya biar ikut. Oh gitu? Ya dulu seperti itu. Sampai sekarang pun kayak ingin sekali ikut seni terutama di seni musik begambel itu. Sampai sekarang, sampai udah besar, dan ya sampai sekarang. Udah. Sekarang dia pekerjaan jadi ya. Iya, saya sebagai kerjaan jadinya seni itu. Oke. Tapi kalau Bu Ratna fokusnya di seni musik? Kalau fokusnya sebenarnya banyak sih, nggak hanya seni musik saja. Apa aja tuh? Kadang seni tari juga iya, seni musik juga iya, seni rupa juga, seni teater masuk, dan
Desain masuk juga. Banyak banget. Ya, itu sedikit demi sedikit akan difokuskan itu. Tapi yang lebih fokusnya itu ya dari dalam garis besar itu dia seni musik, karena lulusan juga dari seni musik. Oh, lulusan seni musik. Ya, seperti itu. Oh, oke. Berarti memang ada darah dari keluarga. Ya, darah keluarga seni jadinya. Kalau darah dari keluarga seni pun tidak ada. Oh, nggak ada. Tidak ada satupun. Ibu tidak ada darah seninya, bapak juga tidak ada. Cuman entah kenapa aja bisa jadi ikut keterjerumus ke seni, karena ingin mendalami saja seni itu seperti apa. Kemauan sendiri berarti? Iya, kemauan sendiri. Karena menurut saya pribadi itu sangat menantang sekali soalnya. Sangat menantang sekali menurut saya pribadi. Apa tuh tantangannya? Tantangannya itu banyak sekali ya. Salah satunya itu adalah membuat suatu komposisi dan dituangkan melalui sebuah alat, itu sama sekali menurut saya tidak ada yang bisa melakukan. Ya, orang-orang muda terutama. Karena apa itu? Karena banyak yang bilang, itu sulit, nggak bisa, mending jangan dah. Ini sih banyak yang seperti itu. Tidak ada yang kata, coba aja dulu, kenapa sih cuman mencoba aja. Nggak ada salahnya untuk mencoba dulu kita membuat suatu karya sendiri tanpa dibantu orang, kan gitu. Jadi di sini juga agak menurut saya tuh ya menantang. Coba aja deh, siapa tahu bener yang dikatakan orang, bener nggak ya kita bisa membuat karya itu sendiri dengan imajinasi kita sendiri, seperti itu. Makanya ya udah, gali seni itu seperti apa, gali, dan sampai sekarang pun tidak pernah putus yang namanya seni. Memang di luar dari seni itu ada pekerjaan di luar seni itu pernah saya artinya mengambil, contohnya kayak pariwisata. Itu pernah, tapi tidak putus sama seni, tapi tetap fokus sama seni juga. Seperti itu. Kalau bisa dibilang 90% kehidupan ibu sudah seni semua lah. Iya. Jadilah seperti itu. Dan mungkin ada yang tanyakan? Apa ya? Malam nih baru. Dijebak ini bukan jebak bintang tamunya, jebak hostnya juga. Baru tadi dia Daran, ikut aku Daran. Kena baru masuk sekolah tadi. Baru masuk sekolah dan langsung diajak. Ya udah. Tapi kelihatan dari Bu Ratna sendiri, dari apa ya? Kalau misalnya kita lihat Bu Ratna ya, ngelihat beliau tuh bukan orang yang kayak nggak salah gitu, bukan orang yang kayak dikasih tantangan tuh takut gitu loh. Ya. Nah kalau Bu Ratna kayak dikasih tantangan, ayo gas gitu. Iya, ayo gas, ngapain? Apa ragu biar langsung gas aja. Pokoknya hajar aja gitu. Masalah hasil, masalah outputnya belakangan. Ya betul. Nah, namanya seni kan bebas. Pernah apa namanya kakak dengar quotes gini ya Dan? Ini bagus nih dari Rio Purba. Sejelek-jelek karya yang kamu buat, ya pasti ada yang bilang bagus. Iya. Sebagus-bagusnya karya yang kamu buat, pasti ada yang bilang jelek. Jadi jangan takut buat berkarya. Gitu. Makanya seni itu bebas. Bukan itu Brana? Benar sekali. Seni itu tidak ada tolak ukur. Ya, betul. Tidak ada tolak ukurnya, tidak ada gitu. Tolak ukurnya. Apa namanya? Menurut rasa objektivitas gitu. Ya, betul sekali. Gitu Daran. Nah, apa namanya? Fakta yang menarik Daran, Bu Ratna ini juga sering mewakilkan beberapa di kabupaten di Bali. Di ajang seni di Bali, di apa namanya PKB, Pesta Kesenian Bali. Betul ya Bu Ratna ya? Betul. Terakhir tahun lalu, tahun ini ya? Ya, tahun ini terakhir itu mewakilkan Duta Kabupaten Badung di lomba dalam ajang Gong Kebiar Wanita Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan itu menampilkan Gong Kebiar pada tahun ini. Tahun ini ya. 25. Sorry saya potong. Tadi sebelum apa namanya podcast ini dimulai, tadi kan Bu Ratna sempat bilang kalau tinggalnya di Cemagi. Nah, tapi kenapa bisa masuknya tuh ke area selatan gitu? Saya penasaran tuh, itu karena saya penasaran. Karena gimana ya? Ini saya penasaran, kenapa bisa loncat dan gimana sih artinya dari untuk tahun ini perwakilan dari Badung ngambil yang dari Ungasan. Nah, itu gimana pembagiannya sebenarnya gitu? Sebenarnya pembagian itu dari
pusat ya, dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung. Apakah ada seleksi? Ya, ada seleksi per kecamatan itu diseleksi satu persatu, itu diambil satu persatu dan akhirnya di sana diseleksi dan bla 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 segala macam. Yang dipilih diseleksi itu akan mengikuti atau mewakili dari Duta Kabupaten Badung. Oke. Seperti itu. Contohnya kayak Gong Kebiar Wanita ini. Tuh. Kalau saya kenapa bisa masuk ke sana? Itu karena memang sudah ditahukan sama duta sama Dinas Kebudayaannya. Artinya kayak sudah ditauin, maksudnya tuh kayak Ratna aja satu, ya udah bisa seperti itu. Coba ditandain gitu. Ada ditandain ya. Kak gue tandain lu gitu, lu harus ikut gitu. Pokoknya seperti itulah dalam bahasanya. Tapi kalau secara lingkungan latihan jarang di situ. Kalau bisa dibilang jarang sih awal-awalnya jarang. Awal-awalnya saja. Tapi kalau disuruh datang terus, ya datang terus. Bukan, maksudnya grupnya Bu Ratna itu apakah emang di situ? Gitu? Ya, ada yang di situ, ada yang dari jauh lagi. Itulah kuatnya relasi, Bu ya? Ya, betul. Relasi. Harus ada relasi sih sebenarnya dari jauh-jauh gitu. Oke. Ya, banyak lagi sih. Kenapa juga? Banyaknya juga yang nanya, kok bisa sih kamu tuh bisa di Kuta Selatan sih nongol gitu. Oh, itu bukan pertanyaan pertama? Iya, itu udah kita kembali ke sana lagi ya. Kenapa bisa di Kuta Selatan sih? Kenapa kamu nggak di Mengui? Kadang banyak seperti itu pertanyaannya. Betul. Kamu pengkhianat ya? Kamu nggak mau di kecamatan kita ya? Loh, bukan gitu maksudnya ya, semetonnya. Bagi yang nanya-nanya kayak gitu tuh nggak kayak klarifikasi. Gitu. Klarifikasi dulu. Sekalian. Jadi itu karena sebenarnya kalau dalam garis besar tuh diajak sama pusatnya juga, dan juga diajak sama orang yang kenal sama saya. Orang yang kenal sama saya, dan bisa dilihat kayak saya pernah waktu ini viral tuh pernah viral Mekendang di Denpasar sama Sangarian di Denpasar itu pernah artinya ada yang banyak yang tahu lah. Seperti itu, jadi banyak yang merekomendasikan Ratna aja, dia aja cager sendiri seperti bukan itu. Orang baru di lingkungan itu berarti kan? Iya. Udah. Itu. Udah sombong ya itu. Klarifikasi itu, klarifikasi. Artinya apa sih? Artinya itu membuktikan bahwa kualitas dari guru SMK 3 loh. Udah kayak gini gitu loh. Iya. Artinya se-perfect ini loh. Malah ada banyak. Se-nice gitu kan. Kan. Contoh, kayak tadi ada misalnya kalau bisa dibilang seorang seniman lah istilahnya, orang seniman kita mengikuti kayak pelatihan kayak di Banjar tuh kayak menggambar seperti itu, kita ikut dalam suatu hal itu dan tiba-tiba ada seorang seniman nih yang ngajarin kita di suatu menggambar itu. Nah, seorang seniman itu akan melihat skill kita di sana, contoh kayak teknik menggambar. Seperti itu. Kalau misalnya, wah tekniknya udah bagus nih, ini aja ajak nanti di tahun depan nanti di PKB atau di mana pentas festival di mana. Pasti seorang seniman itu pasti gitu. Berarti ruang lingkup awalnya itu memang dari lingkungan kita dulu ya? Iya, lingkungan kita dulu. Oke. Jadi seperti itu. Berarti gerbang pertamanya di situ, sisanya ya kita aja yang ini. Kitanya kalau emang pengen nunjukin skillnya ya tunjukin. Ya benar. Dulu sempat ada kayak struggle gitu nggak? Tidak. Tidak ada. Lancar berarti? Lancar, pokoknya lancar. Selancar mungkin. Berapa lama dari proses seleksi sampai pentas tuh, Mbak? Kalau proses seleksi itu paling mentok tuh udah 2 bulan lah cukup. Hamin 2 bulan berarti? Hamin 2 bulan. Terus sudah seleksi selama 2 bulan itu lanjut kita orang-orang yang terpilih seleksi itu kita lanjut latihan. Berapa lama tuh? Kalau yang kemarin terakhir? Sampai bulan apa ya kalau nggak salah itu ya. Kita berproses itu dari bulan Maret. Kita berproses latihan itu dari bulan Februari Nuasen. Terus Februari, Maret, April sudah ngerangkum, udah kayak
beneran latihan, artinya setiap hari latihan. April, Mei itu udah masuk ke fase-fase agak sedikit renggang jadwalnya karena maksudnya kayak lagu yang pertama sudah selesai, itu kita masuk ke lagu yang kedua itu agak-agak renggang gitu. Terus April, Mei, Juni itu udah mau persiapan merangkum semua materi dari materi 1, 2, 3 itu udah dirangkum semua. Sehabis itu Juli udah mau masuk ke pentas. Itu kita lagi latihan setiap hari, ngepull dalam 1 bulan tuh tanpa ada non-stop, tidak ada namanya libur. Seperti itu sampai pentas kita menguras tenaga di sana, di latihannya menguras tenaga. Seperti itu, makanya gimana ya kalau nanya proses tuh susah dijelasin ya. Kadang proses itu kalau bisa dibilang lancar ya lancar. Tapi ada hambatannya, ada juga permasalahannya di tengah itu. Pasti ada permasalahannya seperti itu. Tapi yang namanya cinta, Deren, apapun kalau sudah dicintai, seberat apapun masalah yang datang pasti kita nikmati kan, Mbak ya? Iya, betul. Pasti kita nikmati. Beda halnya kalau misalnya kita udah nggak suka akan suatu hal dari awal, mau sekecil apapun, padahal masalah kecil itu loh, kita udah ngerasa berat kan? Iya, karena emang dari awal nggak suka gitu. Iya, dari awal Tapi ini kan beda, nggak suka. dari dulu emang udah suka. Tuh, sudah cinta, sudah suka, makanya gas aja terus gitu. Gas aja Walaupun terus. ada hambatan dikit-dikit, itu nggak masalah. Nah, menikmatilah gitu, sampai ada pada pentas gitu. Apapun hasilnya, ya udahlah, itu aja. Apapun hasilnya. Teman-teman kalau ada yang nggak percaya Bu Ratna tampil, nanti kita tampilin, kita sudah posting TikTok. Ya, ada posting TikTok dan nanti juga videonya akan kita tampilin ya. Kau kira aku tubuh, ini aslinya sungguh. Kau kira aku tubuh yang kau lawan, ini sungguh salah orang. Kamu salah orang, salah orang. Kamu neko-neko mending pulang. Kamu salah orang. Boleh. Silakan ditonton, Sebenarnya seru banget. Kalau dihitung udah berapa kali ini mewakili beberapa kabupaten di Bali itu, Kak? Kak, Bu, oke. Oke, santai. Kalau nggak salah itu sudah 3 kali. 3 kali, Ya. termasuk sama yang kemarin. Iya, betul. Yang pertama itu bukan 3 kali ya, 4 kali, sorry. 4 kali, 4 kali dan? Ya, ya lupa soalnya udah lama kan. Oke, Nah, yang pertama di Banjartaman dari Duta Kabupaten Badung itu yang pertama. Paling the first pertama COVID itu. Terus yang kedua masuk ke Duta Kabupaten Beleng. Itu disuruh aja ikut. Terus yang ketiga di Pancar Langit kapal di Mengui ya, itu tahun 2023 kalau nggak salah, 23. Terus 2024 break, 2025 ini yang terakhir nih baru di Kuta Selatan. Di Kuta Selatan. 4. Itu semuanya gini, gong kebiar semua. Yes, gong kebiar semua. The real gong kebiar, gak ada non-stopnya. Dan di bagian yang sama. Tidak, beda-beda. Oh, beda-beda. Makanya bisa semua. benar. Semuanya dicoba soalnya. Semuanya dicoba. Sangat menantang. Menantang sekali. Sangat menantang sekali. Erokan buat Bu Ratna. Luar biasa sekali. Makanya kakak baru awal ya Bu Ratna, pas dulu Bu Ratna baru masuk gitu. Keren tuh Nena gitu. Artinya sebelum Bu Ratna kesini kan ada namanya Bu Suwandewi, beliau, gininya semangatnya, spiritnya tuh, hampir sama kayak Bu Ratna. Gila, gitu banget dulu. Makanya Bu Ratna datang tuh kayak, ini penerusnya Bu Suwandewi nih gitu. Ya, gitu, luar biasa. Tapi kalau berbicara tentang kita realistis saja ya. Apakah dari Ibu bergelut di bidang seni ini, apakah ada yang sudah menghasilkan? Ada. Sudah banyak ya pasti ya? Iya. Iya, udah banyak. Sudah banyak. Betul. Tapi itu tadi,
bukan itu orientasi pertamanya. Benar, itu belakangan aja. Itu belakangan. Itu tuh ngikutin. Yang penting adalah kita suka dan cinta. Ya. Betul. Dan Halo. sama jalan. Sama-sama jalan. Sama-sama jalan gitu. Sama jalan. Ya, itu ya Beren apa lagi? Mungkin Tapi kalau kita berbicara tentang IT, Ibu, bisa nggak sih teknologi itu disatu padukan dengan seni? wah sangat bisa banget. Nah, Bisa banget. contohnya? Ada yang namanya aplikasi FL. Itu aplikasi FL itu kalau dulu di kampus saya sendiri itu ada mata kuliah itu aplikasi FL itu adalah aplikasi yang dimana bukan pengganti sih, cuman cadangan gamelan Bali. Jadi sistemnya itu kita seperti menggambar, tapi dalam sistemnya itu kita yang memainkan sendiri dari segi gong, kempur, gangso dan lain sebagainya itu ada di sana. Oke. Jadi agak di sana, jadi kita bisa mengeditnya sendiri sesuai dengan keinginan kita sendiri. Berarti gamelan digital lah gitu. Ya, gamelan digital. Oke. Itu gara-gara ada. Terus. Itu ya, itu sering banyak banget yang sekarang yang menggunakan itu. Makanya dari dalam anggap sajalah kayak kita manual pakai gamelan itu udah jarang ya kayak kita melihat. Contoh yang lebih sering memakai FL itu adalah ujian iringan tari dari SMK Negeri 5 dan Pasar. Itu banyak banget pakai digital. Tidak ada yang pakai manual. Kayak gamelan itu emang jarang sekali yang lihat ya. Lebih ke digital, banyak yang pakai digital, pakai aplikasi itu. Seperti itu. Jadi kalau masalah IT ke seni itu udah masuk dari dulu sih. Udah lama sekali. Dan baru dirilis dari COVID itu udah dirilis sih semua. Waktu tahun COVID itu udah langsung dirilis, gimana pun caranya, sampai sekarang masih berkembang. Seperti itu bisa diedit dan lain sebagainya. Tapi pernah nggak muncul ketakutan bahwa esensi dari seni itu sendiri akan tergantikan oleh teknologi? Kayaknya tidak. Oke. Si aman-aman saja. Yang penting intinya jangan gini aja, apa ya? Pokoknya jangan terlepas dari seni lah, walaupun itu termasuk teknologi. Kita sebagai seniman itu bebas mau berkarya seperti apa, mau dipindahkan teknologi atau seperti manual, itu kan tergantung kita juga. Kembali ke kita lagi ya? Kembali ke diri sendiri. Kalau mau seperti itu ya silahkan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Yang penting seni itu jangan dihilangkan lah gara-gara teknologi katanya. Padahal seni itu udah masuk kok ke teknologi dari dulu. Itu baru sekarang bisa dikembangkan sama anak-anak muda contohnya. Banyak pengembangan Banyak, ya. Itu udah lebih simple sih. Udah lebih simpel soal vision gitu. Iya, vision gitu kan. Oke. Terakhir, kenapa milih terjun sebagai guru? Aduh, gimana ya? Karena tentunya saya yakin dari seni itu Ibu sudah bisa kemana saja gitu. Sudah artinya bebas lah gitu, tidak ada aturan mengikat, betul kan seperti itu. Nah, kenapa malah sekarang terjun ke pendidikan? Ya notabene pasti ada batasan-batasan yang harus kita pegang gitu. Silakan. Sangat terjebak ya di sini saya ya. Ya. Oke. Nah, tujuannya jadi guru seni budaya itu ya anggap seperti itulah ya. Untuk mengenal aja, maksudnya mau mengenalkan seni budaya itu kepada murid-murid dan siswa bahwa seni budaya itu tidak luntur di sini. Di Bali contohnya, banyak yang dengar seni budaya itu sudah dianggap milik negara lain. Banyak diklaim. Betul. Terus terutama kayak Bali itu kan penuh dengan seni budaya yang sangat besar sekali kan. Betul. Nanti kalau misalnya contoh itu terjadi lagi,
Maksudnya terjadi lagi yang keberapa kalinya negara lain masuk mengambil seni budaya kita, gimana rasanya? Sakit kan? Ya seperti itu. Jadi di sini tujuannya jadi guru tuh untuk mengenal seni itu masih ada. Seni budaya itu masih ada. Contoh. Memperkenalkan dan mempertahankan. Ya, mempertahankan, memperkenalkan dan mempertahankan. Mewariskan lah. Ya. Untuk generasi muda bahwa seni itu belum mati gitu loh. Iya, seni itu belum mati dan masih berkembang saat ini. Sampai sekarang masih berkembang. Ya. Dan itu dah banyak pengkolaborasiannya ya. Banyak banget gitu. Makin indah malahan. Bukan tergantikan malah makin indah. Betul kan Deren ya? Bervariasi. Bervariasi tentunya. Berarti pure panggilan hati. Hati melihat keadaan yang ibu anggap, wah kayaknya aku harus turun nih untuk memperkenalkan ke generasi muda gitu kan, bahasa gininya lah ya. Betul. Bahasa bijaknya, ya betul. Sangat bijak itu ya. Oke, closing statement dari Deren, ada pertanyaan lagi? So far jadi guru di sini di SMKT ini nggak enjoy nggak atau bersama murid-muridnya lah? Ya betul, aku bahas tadi sama murid-muridnya ya. Kan saya sebagai murid juga nih, pengen tahu gitu. Pengen tahu, oke. Enjoy sekali sih. Enjoy sekali, sangat seru sekali ya. Kalau nggak enjoynya ada? Ada. Kegalauan, banyak yang galau-galau itu nggak enjoy kan krik gitu jadinya kan nggak. Apa sih nggak enjoy, males gitu loh. Sebenarnya itu tadi banyak guru-guru tuh banyak awet muda Deren. Iya. Banyak awet muda karena ketemu siswa. Bener kan? Benar. Ketemu siswa, aura ya. Apa sih energi dari siswa itu tuh guru itu bisa ngambil gitu loh. Nah, kalau siswa lagi senang, gurunya ikut senang, jadi awet muda gitu. Bener kan? Bener. Itu salah satu ramuan awet muda. Jadi Deren kalau nanti setelah lulus dari SMK pengen awet muda jadilah guru. Gitu. Jadilah guru. Oke. Gurunya nggak perlu melukat lagi ya, kita udah awet muda. Selain memang kalau jadi guru itu bukan suatu apa istilahnya, itu adalah panggilan hati gitu loh. Iya. Bukan suatu paksaan, tapi memang dari hati. Pengen seperti tadi alasannya Bu Ratna, pengen memperkenalkan dan mempertahankan esensi dari seni itu sendiri gitu. Betul ya. Sip. Dan siswa-siswa di sini aman-aman semua ya, dan keren-keren seru-seru ya. Mantap. Termasuk Deren ini nakal nggak dari kelas Bu? Dia ini sangat pinter sekali loh. Poinnya 3 loh, di mata pelajaran saya poinnya 3 loh. Bisa ntar dinyain setelah ini. 30 gitu. Dan tentunya siswa-siswa lain tuh banyak yang aktif. Wah, ya, banyak aktif. Dan Ibu ngajar kelas 10 kan juga ya? Yes. Di DKV ngajar nggak? DKV 1 ya, DKV 2 ya. Nah, itu kan ada tuh banyak yang si siapa namanya? Si Anissa. Nah, itu kan seni musik banget tuh. Dia gitar bisa, gitar listrik bisa, keyboard bisa. Bentar coba tuh Bu. Iya. Boleh. Itu nanti akan ada praktek juga kok seperti itu. Dulu saya SMP sama dia. Kamu nggak usah dah? Ya. Anak BP. Nah, itu kan si Anissa tuh kan. Sama jago dia. Jago kan dia. Sama siapa lagi? Banyak pokoknya, Mbak, yang bisa menggambar. Banyak. Anak DKP 2. Anak DKP 2 tuh banyak. Dia menggambar pakai tangan, ya menggambar komik tapi pakai tangan. Gambar gini, gambar manual. Dia sudah buat 4 buku komik full, cerita dia buat, karakter dia yang buat. Spin boleh? Namanya siapa tuh paling depan? Alan. Alan, iya. Gambarnya bagus. Gambarnya bagus ya. Baru udah pernah lihat ya? Iya. Tuh, keren-keren tuh. Si Sasha tuh lagi itu. Karyanya udah ada di Instagram Global di Bandung, nanti bisa teman-teman cek. Keren. Keren. Kalau di BD Ibu udah lihat? Sudah di BD. Nah, banyak ya? Banyak juga ya? Banyak. Karena kebetulan kemarin saya ada ngajar kelas di DKV 1, DKV 2, makanya tahu. Gitu. Di BD 1, BD 2 tuh balance ya, kalau masalah gambar, balance aja. Cuman ada yang kebanyakan di BD 2 tuh banyak yang berantakan sih sebenarnya gambarnya. Wah, berantakan apa nih? Dari segi buat sketsa tuh kayak dia tuh kayak
Gitu doang. Siapa itu ya? Aduh, ada cowok-cowoknya. Apa namanya? Abstrak. Ilmu abstrak gitu loh. Betul kan? Seni itu bebas sekali lagi. Iya, itu bebas. Seni itu bebas. Banyak sudut pandang yang kita tidak tahu. Mungkin dia satu langkah ke depan mungkin. Iya. Jadi dia Betul. Kita harus out of the box untuk Iya. bisa memahami sebuah karya abstrak. Betul nggak, Ibu? Benar. Benar banget. benar. juga sih. itu offside namanya. Offside tuh ya, offside sudah terlalu offside itu. Pokoknya keren-keren banget ya Bu ya. Keren. Pasti ya SMKTI Balodong siswa-siswa yang luar biasa. Luar biasa. Terakhir pesan untuk siswa-siswa SMKTI Balodong dari Ibu Ratna sendiri. Pesan-pesan untuk siswa SMKTI Bali Global, pokoknya Buat tugasnya gitu. jangan gitu. Pokoknya kalian itu janganlah terlepas dari gini ya, ke-enjoyan kalian aja. Pokoknya harus riang gembira, senyum, santai, slow, pokoknya seperti itu. Jangan ngomongin tugas di sini. Kalau di kelas aja ya kan. Pokoknya harus tetap semangat, tetap senyum ya. semangat, senyum, jangan lemah, letih lesu itu jangan. Gila. Jangan. Darren lihat abis disuntik tapi semangatnya luar biasa. Benar. Suntik nih. Apa seperti suntik ini ya kan. Gila, luar biasa. Vibe-nya luar biasa nih Bu Ratna nih. Oke, yaudah ya Darren, ada lagi? Enggak, udah sih. Aman ya? Udah banyak. Oke, Udah banyak. terima kasih Bu Ratna. Sama-sama. Waktunya luar biasa Sama-sama. sekali. Sudah bisa menyempatkan mampir ke ruangan ini. Mendadak ya. Kalau bisa dibilang Ruangan ini adalah menjebak ini ya. ruangan panas dan kursi panas. Iya. Semuanya panas. Dan teman-teman kalau ada mau request siapa yang akan kita undang bisa ya. Bisa di kolom komentar. Nanti ini akan tayang di YouTube dan Instagram juga. Iya. Bisa nanti di komentar. Misalkan siapa nanti dari Darren mungkin ada request atau dari teman-teman di rumah ada mau request, silahkan ramaikan kolom komentar. Bisa. Gitu. Kita akan undang di sini dan kita akan interogasi di sini. Nah, kita jebak juga di sini. Kita juga di sini. Namanya dia di Jebak Podcast. Iya. Terima kasih juga untuk sponsor kita yang sudah mensponsori kami. Ada Mike dari Holyland. Benar. Ya, Mike dari Holyland. Dan dari Sriwijaya Kamera Denpasar yang sudah mensupport kita dari sarana dan prasarana. Studio yang di luar ya, itu dari Sriwijaya Kamera Denpasar tuh. Dan kamera-kameranya juga gitu. Sudah disupport oleh Kamera Denpasar. Sriwijaya Kamera Denpasar gitu. I love Sriwijaya Kamera Denpasar dan Holyland. Highland. Oke, terima kasih dan bye-bye. Bye. Pasti Badung, podcast siswa Global Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.